Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelvamita Rizky Utami, mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Pakuan, Prodi Guru Kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktek baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk memenuhi UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SD Negeri Polisi 1, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development pada mata pelajaran matematika materi pecahan untuk kelas 5. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding adalah suatu teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran, kemudian perlahan-lahan guru mengurangi bantuan hingga muncul kemandirian dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan diberikan bimbingan belajar yang lebih. Scaffolding merupakan salah satu konsep dari ZPD sebagai serangkai tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian, namun dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang ahli, seperti guru atau kerjasama dengan teman sejawat sebagai metode tutor sebaya, sehingga dapat memotivasi peserta didik, meningkatkan rasa percaya diri, dan meningkatkan pemahaman peserta didik. Penerapan scaffolding dilaksanakan di kelas 5C SD Negeri Polisi 1 pada mata pelajaran matematika materi pecahan dengan model pembelajaran problem-based learning. Dalam penerapan scaffolding, yang saya lakukan adalah pertama yaitu penyampaian awal materi. Saya memulai pembelajaran dengan menyampaikan persepsi materi pembelajaran sebelumnya, kemudian memberikan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, agar peserta didik termotivasi dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Setelah itu, saya memperkenalkan materi pecahan dengan cara menarik dan memberikan contoh konkret seperti menggunakan media pembelajaran melalui video pembelajaran pada PowerPoint agar mudah dipahami oleh peserta didik. Kedua, saya melakukan pengelompokan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya. Lalu, saya memberikan LKPD sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik. Setelah itu, saya juga melakukan bimbingan kepada peserta didik dengan memberikan scaffolding pada peserta didik sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka. Pada tahap awal, guru dapat memberikan bantuan lebih banyak seiring dengan kemampuan peserta didik. Guru dapat mengurangi dukungan secara bertahap. Terakhir, saya melakukan evaluasi dan refleksi bersama peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding dalam pembelajaran yaitu pertama, peserta didik mampu terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, menciptakan lingkungan belajar yang sportif dan menerima kelebihan serta kekurangan peserta didik. Peserta didik mengalami kemajuan dalam menyelesaikan permasalahan materi pecahan matematika yang diberikan. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pada pelajaran matematika materi pecahan. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Demikian penerapan scaffolding yang saya terapkan. Semoga melalui pendekatan scaffolding dalam pembelajaran dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih.